Pak izin Rizky Ramadi Ada yang belum ke belum absen? absen Pak lagi di jalan Pak. Maaf. Oke. Masih Pak, Pak. untuk Mbak Karisa itu lagi di jalan, Pak. Jadi agak susah sinyalnya. Oke. Absen. Ada lagi? Oke, jadi untuk pertemuan sekarang sebenarnya kita mau coba yang firewall-nya ya. Tapi saya lihat yang kemarin saya modelkan nggak ada ini yang firewall-nya. Jadi saya ambil contoh project aja. Jadi gimana caranya untuk ngambil eh base firewall dan kolom ya. Itu aja yang tambahannya. Setelah itu kita cepat aja kuliahnya. Habis itu sisanya silakan dikerjakan tugas dan lain-lainnya agar nanti pas UAS semuanya udah terkumpul antara tugas sama UAS-nya. Sebentar kita. Oke, saya tunjukkan untuk caranya aja. Cara sebentar. Oke, jadi ceritanya kalau misalkan udah bikin firewall-nya, ini ya. Jadi kita akan ambil base-nya. Ini harus di-run dulu. Nanti kita akan ngambil base dari firewall-nya dibandingkan dengan basir dari kolomnya sendiri gitu. Ini saya akan contohkan sampai sana aja gitu. Habis itu tinggal di recheck si kolomnya pakai eh, ini pakai rebar persentasenya berapa turun apa enggak gitu. Yang untuk kolomnya dengan dimensi yang ada. Udah sampai sana aja UAS-nya tugasnya jadi nantinya udah bisa ngebandingin dari firewall 25% dari dari firewall 75% atau kurang dari 75% dari kolom dan balok 25% atau lebih lebih besar daripada 25%. Habis itu dibandingin antara yang sebelum firewall dan setelah firewall rasio tulangan kolomnya berapa gitu. Itu aja untuk tugasnya stopnya sampai di sana. Itu dibikin tugasnya kalau bisa yang di Word gitu dari Excel yang ada itu dirapihin di Word ada conclusionnya. Jadi eh, apa namanya hasilnya itu seperti apa antara tidak pakai firewall dan pakai firewall seperti apa gitu. Dikumpulin nantinya di UAS nilainya cukup besar yang untuk tugas itu ya. Tapi kalau bisa ngerjain sendiri, karena kalau misalkan asal comot dari temen yang lain kelihatan kok nantinya, malah nilainya jadi jelek gitu. Oke, ini saya coba running dulu. Jadi yang firewall-nya eh, yang penting nggak usah sempurna banget, yang penting firewall-nya tidak menerima lebih dari 75% ya. Mau cuma 50 atau 60% nggak masalah.
Bentar dikananin dulu. UAS-nya kapan ya? Tanggal berapa saya belum lihat. Ada yang tahu? Kalau di kita jadwalnya belum muncul, Pak. Belum Hanya muncul ya? itu aja. Estimasinya antara 2 sampai 11 Januari, Pak. Oh ini nih UAS nih. Nah UAS-nya Sabtu 4 Januari ya? Sabtu 4 Januari. Oh cepet dong. Minggu depan Minggu ya? depan berarti ya, Pak. Oke. Ya jadi minggu depan eh, apa namanya dikumpulkan. Oh, soalnya juga nanti saya share. Halaman. Bentar, tunggu aja. Soalnya yang kemarin yang udah saya modelin yang punya Farid nggak kalau nggak salah sirwalnya itu tiba-tiba hilang, nggak ke save mungkin yang kemarin. Di sini teman-teman ada yang udah sampai sirwal, udah sampai model di sirwalnya. Punya saya sudah, Pak, di Drive. Oh di Drive udah sampai sirwalnya. Apa pakai itu Sudah, aja ya? Pak. Oke, minta di share di sini aja kalau gitu. Biar lagi Boleh, buka Pak. laptop nggak Faridnya? Iya, Pak. Coba Saya kirim saya aja. share di chat Zoom ya, Pak ya. Ya, oke. Biar lebih cepat itu. Dan biar sama-sama gitu. Nggak pakai yang ini. Sebenarnya pemodelan firewall ini juga ada yang nantinya perlu di-define dia peer, peer label dan lain sebagainya. Oh, untuk yang firewall itu apakah harus pakai kolom bantuan semua, Pak? Eh, nggak Untuk harus, nggak harus. Tapi kalau ribet, pakai kolom bantuan aja gitu. Modelnya kan agak ribet. Atau dipakai di tengah-tengah dikasih node, terus ditarik kayak gitu bisa juga pas modelinnya. Nggak harus ini. Kalau Bisa. pertama bikin itu kan kemarin bikin kolom gitu ya, Pak. Kalau misal di sisi yang lain nggak pakai kolom berarti mau nggak mau harus dihapus semua ya, Pak, Ya, kolom gitu. bantuannya. Hmm. Ya, jadi yang satu kolom bantuannya pakai kolom, habis itu tinggal di replicate kan. Nah, yang ada kolom bantuan dihapus aja gitu. Baik, Pak. Nggak masalah mau pakai kolom mau enggak juga. Jadi di di kenyataannya ada juga yang pakai kolom, ada yang enggak gitu. Tapi Pak yang paling common yang kayak gimana, Pak? Pakai kolom bantuan apa enggak, Pak? Em, Paling common dua-duanya common sih, cuman nantinya kalau misalkan pakai kolom bantuan dia lebih ngebantunya eh dia lebih rigid gitu. Di lebih kaku. Jadi nantinya ketulangan si firewallnya nggak akan terlalu banyak banget. Tuh, cuman dikit lah. Jadi tapi ada perbedaannya gitu. Cukup Tapi membantu. biasanya dimensi kolom bantuannya itu sama kayak kolom utama gitu apa beda, Pak? Bisa lebih kecil, bisa lebih kecil dari kolom utama gitu. Itu nanti tergantung ininya juga nanti kan kalau kita lihat dari saya tunjukin ininya. Nantinya itu kita akan ngecek tulangannya kan. Jadi butuh atau enggaknya penambahan kolom itu kalau di realnya. Nah, si rollnya itu kita akan modelin kayak gini. Jadi kita akan akan hitung tulangannya di VCA call.
aspek kolom, kita akan menggambarkan shear wall kita. Misalkan ini kolom, ada 2 kolom ya shear wall-nya. Ada tambahan kolom di sininya. Nah, ini oke apa enggak? Tuh. Rasionya sama momen ya, apa namanya gaya-gaya yang terjadi harus di dalam diagram interaksi ini, jangan sampai keluar karena dia ada aksial, ada momen. Jadinya dia pakai diagram interaksi eh, untuk membuktikan bahwa si momennya nggak keluar dari batas. Ini momen, ini aksial gitu. Tidak keluar dari batas. Nah, ini batasannya yang sini gitu. Nah, kebutuhan kolom dan enggak ada kolom dan enggaknya itu tergantung dari eh, dimensi. Misalkan ini kan udah mepet banget nih. Kalau dilepas aja kolomnya kemungkinan dia bisa keluar dari diagram interaksi untuk si gayanya gitu. Jadi yang untuk daerah sini dia ternyata momennya gede-gede nih. Dia sampai 3 sampai 136 gitu. Hampir melebihi batas gitu. Nah, hampir melebihi batas jadi dibutuhkan untuk ininya untuk si penambahan kolomnya itu. Oke, itu terus kita lihat dulu. Jadi si shear wall itu, nah si shear wall, nah dia pakai ini, ya. Jadi dimodelin dia sebagai pier, dia pier 7 ya. Jadi untuk eh, kita harus bikin pier juga, ya. Jadi setiap shear wall dia piernya itu dia berbeda, wall pier itu ngaruhnya nanti untuk penulangan dan lain sebagainya sebenarnya. Jadi kita play peer-nya, kita misalkan add new model, sorry. Kita bikin dulu semuanya kayak gini, peer 1, peer 2, peer 3. Habis itu untuk apply-nya kita langsung assign di sini cell, lalu nantinya masukin peer label-nya di sini. Lalu apply. Jadi setiap uh, shear wall kita bikin peer ya. Kita bikin peer model. Nah, kita contohin di sini. Nanti yang valid. Ini kurang sampai bawah ya, Farid? Oh, harus sampai bawah Pak ya? Iya. Jadi Tadi nggak bisa soalnya kan, ngegantung kayak oh alah baik-baik Pak. Saya kira cuma sampai oke. lantai 1 aja. Enggak. Jadi dia sama kan ya, 4 meter semua kah? Atau beda ya? Jadi dia konsepnya harus sampai bawah karena dia nanti pondasinya harus dibikin kan di bawah. Oke. Jadi kita bikin dulu, kita select dulu wall. Oke. View 3D. Oke, di select, control duplicate, story base. Oke. Eh, kok enggak? Duplicate, story.
Kok nggak mau ya? So on. Oke, jadi sirwalnya ini coba diterusin sampai bawah dulu, terus dikasih label ya. Ini nggak tahu kenapa atau copy, coba kontrol copy, pasti. Pasti min Z4. Oke, bisa kayak gitu. Pasti aja deh. Oke, view 3D dibikin ininya 0 X ya. Jadi kita bisa nge-select yang kita inginkan. Ini ke select semua, kita select yang properties si wall sectionnya aja. Wall select, so selection only. Oh, salah. View. Oke, yang ini aja. Kita control copy, control paste. Oke, so all. Oke, view 3D, nolin ininya, aperture-nya. Jadi kalau untuk nge-select semua pakai ini ya. Kita mau select ininya jadi jepit semua. Sign, join, ada strand-nya, jepit semua. Oke, oke. Nah, kita udah punya kayak gini. Nah, kita tinggal running. Di peer labelin dulu sih sebenarnya. Tapi ya udah, kita bikin peer label. Nanti lebih di iniin ya. Oke, peer labelnya kita bikin 4 aja. Nanti dihalusin aja di setiap ininya ada. Ini contoh aja ya. Saya mau bikin 4 peer label. Oke, select size wall. Lihat dari atas. Ini saya mau kasih dia peer 1. Satu play. Yang ini peer 2. Ini peer 3. Ini peer 4. Oke. Nanti dilihat aja di YouTube juga ada ya untuk yang Sirwall ini pemodelannya peer dan lain sebagainya. Nah, habis ini kita running. Kalau kita running, kita akan ngambil gaya dari si Sirwall ini, titik Sirwall. Terus nanti kita juga akan ngambil gaya untuk si kolom semuanya.
ini udah. Nah, nantinya kita ambil yang arah X. Jadi dia yang menerima arah X-nya berapa persen di sini, terus arah Y-nya berapa persen gitu kan. Arah X-nya itu kemana? Ntar kita lihat. Arah X-nya ke sana. Oke, ini arah X. Nih, kita lihat di sini, diselect kayak gini ya. Diselect aja semuanya kayak gini, lalu display, sortable, lalu lihat bezier-nya di sini. Di sini select cloud cache-nya, jadi kita lihat gempanya itu arah X dulu. Arah X nerimanya berapa persen. Ini select cloud cache-nya yang arah X aja ya, RSX ini. Lalu oke. .com-nya nggak usah di-select aja, nggak masalah. Clear all. Cuman yang ini aja ya untuk ngecek dia arah RSX dulu. Lalu oke. Nah, kita akan punya eh bezier arah X. Ini untuk RSX. Jadi si firewall itu menerima 861 ton. Untuk firewall doang ya. File, export to Excel. Ini firewall ya. Oke. Terus sekarang ambil arah Y-nya. Ini arah Y. Arah Y-nya menerima 873. Export to Excel. Nah, kita udah menerima segini. Oke. Nah, ini kan udah select semua yang basirnya. Sekarang eh invert visibility of object. Nah, jadi si yang tadi shear wall itu jangan ke select lagi. Jadi yang ujung-ujung jangan jangan sampai ke select lagi. Kita akan lihat di plan base. Nah, kelihatan kan yang ujung-ujung jangan di select. Jadi yang menerimanya hanya kolom balok aja ini. Yang kolom-kolom aja ya, yang tanpa ujung. Karena ujung tadi udah masuk ke firewall kan, sama tengah-tengah udah masuk ke firewall. Kalau yang ini dia belum masuk. Berarti ini yang basirnya si framing ya. Jadi basirnya si framing tanpa firewall. Yang ujung-ujung nggak diselect. Lalu display, sortable. Jadi intinya kita pengen tahu arah X-nya dapat berapa untuk si framing sekarang. Tadi kan untuk firewall, dan sekarang untuk frame. Nah, dia. Nah, frame dapatnya cuman 200. Tadi kan kalau kita lihat dia 800 arah X, arah Y. Nah, ini 800 ya arah F. Akibat RX 800. Nah, ini dia cuman 800 juga. Apa
Sebentar. Takutnya dia keselect semua. Oke, sebentar. Kita select lagi. Yang dibutuhkan aja kolom sama kolom dan shear wall. Oke, kita lihat dari plan base. Kita akan select yang tanpa ada shear wall dulu. Oke, ini yang ini shear wall ya, yang ini tanpa shear wall. Ininya pasti udah selection only, udah bener. Coba ada X. Ini 861. Oke, coba kita pastikan kalau shear wall-nya doang berapa. Kalau nggak bisa dari sini, bisa juga ada cara satu lagi. Kalau pakai base reaction ini nggak bisa, kita pakainya yang ini berarti, yang reactionnya. Ambil reaksi yang diselect ini, jangan pakai yang base reaction, join reaction, reaction di sini, join reaction. Ya, pakai yang ini, ininya tetap RSX, lalu oke. Nah, inilah jumlah reaksi yang terjadi untuk shear wall ya, yang di select tadi. Tinggal export. Arah Y-nya nanti teman-teman lakukan sendiri. Ini arah arah X-nya saya ini kan. Ini langsung jumlahin. Ini shear wall-nya dapat sekian ya untuk arah X. Dapat gede banget. Ini arah X untuk gayanya. Dia dapat 698. Oke. Sekarang arah X untuk yang non shear wall atau framingnya. Oke. Ini framing semua. Oke. Lalu display sortable kayak tadi. Lalu oke. Bukan pakai bezier ya, pakai join reaction. Ini. Jadi label nomor semuanya ya. Jadi dia banyak. Yang untuk kolom-kolom aja, dia nerima gaya gempanya berapa, kita bisa lihat di sini. Nih. Nah, kita jumlahin totalnya. Nah, dia cuma nerima 171 gitu ya. Nah, kita lihat percentage-nya. Ini nerima 698, yang ini nerima 171. Nah, ini kolom arah X ya, nanti arah Y juga sama. Ini shear wall.
Lihat shear wall-nya nerima gaya geser yang gede banget. Oke. Nah, sekarang kita cek percentage-nya. Jadi sama dengan total ini sama dengan total base-nya itu ini ditambah ini berarti all base ini total total base shear. Oke. Nah, percentage-nya berarti percentage untuk kolom ini untuk shear wall. Oke. Ini berarti ini dibagi dengan ini. Sama dengan ini dibagi ini. Ini sama dengan ini dibagi ini. Total. Total. Oke. Total 100% ya ini. Ini percentage. Ini percentage. Ini percentage. Nah, percentage-nya seperti ini. Nah, di sini dia si kolom masih menerima belum 25% ya, si rollnya kebanyakan. Ini arahnya juga dilakukan hal sama seperti ini. Nah, untuk mengantisipasi itu, kita harus melemahkan sisi rollnya. Barusan kan si rollnya coba kita lihat. Kita lihat wall dimensionnya 300. Nah, kita bikin 200 aja, dia biar lemah. Ketika dia makin melemah, gaya gesernya akan berkurang persentasenya. Nah, kita ganti dulu si wall-nya dari yang tadinya 300 kita akan ganti jadi 200 tebelnya ya. Tapi nanti ini juga nggak maksudnya tuh bisa dikecilin tebelnya atau ini dipendekin lagi gitu. Arah X arah Y-nya dipendekin lagi kayak gitu. Tapi karena ini hanya pembelajaran jadi kita eh, tahu konsepnya dulu, kita kecilin dulu aja ini tanpa menggeser ini. Ini nanti kalau misalkan belum oke dengan 200, ini dipendekin. Tapi kalau 200 ini nanti juga harus dicek juga dalam diagram interaksi. 200 ini masih cukup apa enggak gitu. Kalau 200 masih cukup, ya oke, nggak harus dipendekin. Tapi kalau 200 nggak cukup, berarti ini dibuat 250, terus ininya panjangnya dipendekin. Sehingga si partisipasi gesernya dia harus 25%. Jadi saya bikin if di sini jika ini more than 0,25 ini akan oke ya. Oke. Tapi jika tidak, dia tidak oke. Oke, dia masih not oke. Kalau yang ini sama ini, kalau dia kurang dari 75 kan, dia akan oke ya. Kalau dia tidak kurang dari 75, dia not oke. Oke, ini markingnya dia not oke. Nah, ini harus sampai oke markingnya dengan cara tadi dikecilkan seperti ini di 200. Oke, let's try kalau 200 seperti apa itu. Itu challenges-nya untuk shear wall. Jadi nggak boleh benar-benar si shear wall tuh nerima geser terlalu besar kayak gini. Si kolomnya kecil banget nerimanya, tapi si shear wall-nya nerima terlalu besar kayak gini nggak boleh gitu ya. Ini kolom cuma 171, shear wall 698 gitu. Kita running lagi ini.
Oke, ini udah di running. Kita select firewall-nya dulu. Firewall. Oke. Lalu kita display sortable. Ini arah X. Nanti arah Y juga dilakukan hal yang sama ya. Reaction. Select hanya ini. No load combination. Clear all. Clear all pattern juga ya. Dia soalnya ada yang keluar statik-statik kayak gini. Clear. Jadi hanya benar-benar RSX doang yang ada muncul diambil. Oke. Oke, ini dia keluar titik-titiknya. Ini kalau dilihat joinnya dia bakal ada join labelnya. Kita cek di sini. Sorry. Arah X yang kita pantau karena dia arah RSX ya. Nah, dia 631 tadi berapa? Yang tadi dia 693. Nah, kita bisa langsung cek sebenarnya tanpa harus ngecek yang ini kan, tanpa harus ngecek yang kolomnya berapa. Kan kita tahu total basirnya ya. Total basirnya kan tadi kita tahu segini. Berarti yang kolom udah tahu dong. Kolom tanpa harus ngecek. Tapi kalau teman-teman cek aja ini cepet-cepetan aja saya. Jadi, nah ini 238. Nah, ambil persentasenya. Oh, di sini aja lah. Biar ini ya. Firewall. Ini kolom. Kolom kita dapat firewallnya kita dapat 63 ini. Kita copy di sini. Oke. Nah, si kolomnya kan sama dengan total basir ini dikurangi kolom. Dikurangi firewall. Atau diambil satu-satu. Nah, dengan dia dijadiin 200, ternyata oke nih. Si si firewall dia dapatnya 631 doang. Si kolomnya cuman 23 sekian. Nih kalau dilihat di sini kalau masih bingung bisa juga tuh 72%. Yang ini dia eh, lebih kecil ya. Mana percentage? Nah, dia udah oke. Nah, jadi tadi si kolomnya si firewallnya udah oke dengan dimensi 200. Tapi nantinya ketika teman-teman pakai desain 200 itu cukup nggak, sufficient nggak terhadap gaya dalam yang ada gitu. Itu harus dicek. Kalau nggak, berarti harus dinaikin 250 dong. Kalau 250 nanti harus dicek lagi si gaya gesernya. Apakah gaya gesernya melampaui batas atau enggak gitu. Melampaui batas itu tadi, batasnya itu di si kolom harus menerima ini enak banget udah bagus banget nih penerimaannya ya. Udah dia 72, dia 27. Kolom itu harus lebih besar daripada 25%. Sisi wallnya 72% gitu. Itu jadi cek firewallnya. Setelah ini udah oke nih firewallnya.
langsung aja teman-teman tinggal langkah selanjutnya satu lagi soal ini udah oke. Tentunya sebelum mengambil eh, gaya geser dan lain-lainnya dicek statik sama dinamiknya juga ya. Tinggal klik ini, lalu cek si stress, bukan stress apa namanya, kolom rebar percentage-nya, apakah masih 4% atau enggak di kolom-kolom, di kolom-kolom yang bukan shear ya. Kalau di kolom yang shear dia nantinya kita akan ceknya overall bareng shear. Jadi nggak harus dicek kolomnya, percentage-nya di situ. Nah, kita select kolom-kolom doang yang tanpa shear wall. Oke, ini ceknya dia display info. Di sini pakainya yang rebar percentage. Oke. Nah, kelihatan dia rebar percentage-nya. Nah, kita lihat dari kita hilangin dulu aja. Jadi view 3D, kita 3D kayak gini, view 3D ini nol kan. Ini kita lihat dari atas. Nah, kita select yang bukan shear wall ya. Shear wall yang ujung-ujung jangan diambil. Kita ambil karena nanti itu akan masuknya ke desain shear wall yang ujung-ujung ya. Hanya yang ujung-ujung jangan ke select. Show selection only. Oke, jadi kelihatan nih. Nih, jadi terus kita lihat di elevation, and then cek tuh dia udah 2% lah, udah oke lah ya dengan dimensi yang ada, nggak terlalu besar. Kita cek lagi yang lain, tuh dia 2,8, 3,3 kemarin sampai 4 lebih gitu kan. Nah, dia udah menyusut karena gempanya. Ini kalau masih gede 3,3 kayak gini emang karena beban hidup beban matinya ya, bukan karena gempanya. Kita cek juga di sini. Nih gempanya cukup masuk tapi sedikit. 3,3 kemarin ini sampai 4 lebih. Jadi kalau 3,3 merem lah masih bisa kita pakai. Dan itu juga di lantai bawah ya. Kalau lantai bawah, yang lantai atas juga bisa berbeda. Tulangannya nih udah tulangannya udah nggak udah enak dilihat ya. Gitu. Nah, kalau misalkan masih belum oke, masih ngerasa, oh kebanyakan tulangannya, bisa digedein tulangan, bisa digedein dimensinya, shear wall-nya, tapi harus dicek lagi nantinya. Jadi harus tetap percentage-nya itu harus eh, terukur gitu ya. Oke, sampai sini si kolomnya ini udah bisa dipakai nih. Jadi rebar percentage-nya cuma 24, 22, ada yang paling gede tadi 3,4. Oke lah, dia di satu titik kayak gitu. Kita bisa gedein yang di sana doang, yang lainnya kita bisa pakai 2%-an nih, udah bagus nih. Tuh ya, tuh yang paling gede 3,7 di beberapa titik doang dan di bawah jadi aman lah. Yang bawahnya kita pakai 3,7, terus nanti ke atasnya kita pakai lebih dikit lagi. Bisa kita pakai seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan dulu. Jadi sampai sini UAS-nya Izin sampai tanya Pak, ya boleh, silakan. berarti targetnya emang ngecilin itu ya Pak, nilai Bayesian-nya di angka 25% ya Bang, minimal Ya, Pak. ya, aturannya kan kayak gitu. Jadi di eh, kemarin yang di SNI kita cek bahwa dua sistem dengan kita lihat SNI-nya sebentar. Oh,
bukan target tapi ketentuannya seperti itu. Jadi harus 25% setidaknya si kolom itu menerima gaya gempa. Kalau lebih kecil dari 25% takutnya ketika nanti terjadi sesuatu pas ketika ada gempa, terus sisir wallnya nggak bekerja gitu. Bisa-bisa runtuh itu takutnya. Nah, ini kita kan tadi kita pakainya, ini juga dicek juga ya, nanti si R-nya apa udah dibikin 8 atau dibikin 7. Kan kemarin kita boleh pakai yang ini sistem ganda, rangkanya pakai khusus, terus si dindingnya khusus. Kalau dinding khusus dan rangkanya khusus dia 7. Tapi kalau pakai yang ini nanti disebutkan pakai yang rangka pemikul momennya mau menengah. Kalau menengah dan dia dinding geser bertulang khusus, dia 6,5. Bedanya 7 sama 6,5 ya, kayak gitu. Nah, di sini dikatakan kan di sini momen khusus yang mampu menahan paling sedikit 25% gaya seismik yang ditetapkan. Paling sedikit 25% diambil sama si rangkanya. Nah, kita kan udah ngecek tadi bahwa si rangka-rangka ini yang enggak yang di sini kan firewall. Ini rangka-rangka ini kita dapatkan dia udah dapat 27% nih. 27% ngambilnya gitu. Si firewallnya dapat gaya geser 72%. Jadi udah oke. Kalau yang awal karena si firewallnya ketebalan 300, si kolomnya cuma dapat 19%. Sisi wallnya dapat 80%. Ini kebanyakan tidak sesuai aturan dengan SNI yang pengen dia 25% untuk si kolomnya setidaknya gitu. Jadi kalau setidaknya itu paling minimum 25%. Makanya di sini saya ngomong kalau lebih besar daripada 25%, oke. Kalau kurang dari nggak boleh gitu. Ya, itu sama ini baru dicek arah X. Nanti dicek juga arah Y-nya gitu. Ini kan RSX, RSY-nya seperti apa dicek. Pokoknya silakan sampai sebisanya gitu ya, sampai komplit. Nanti eh, buat ngalusinnya, lihat tutorial dan lain sebagainya di YouTube ada. Setidaknya dasarnya kayak gitu, dasar konsep konsep dasarnya bahwa kita pakai sistem ganda, jadi firewall sama kolom yang nerima gempa. Kalau pas awal kemarin kita pakainya hanya single system tanpa ada firewall, kita pakai SRPMK, tetapi ternyata si kolom kita itu menerima gaya yang cukup besar karena 100% dibagi semua kolom ini gitu. Dan ininya sampai persentasi tulangannya sampai 4,7 kegedean gitu kan. Nah, makanya kita pakai yang rangkanya pakai firewall untuk ngebantu nyerap si gempanya gitu. Si gempanya itu diserap sama firewall 75% nih. Jadi si kolomnya itu cuma 27% aja dibagi ke seluruh kolom-kolom yang ada. Jadi kecil-kecil banget dapat gempanya si kolom ini. Sisanya dilemparin ke firewall gitu. Dilemparin ke firewall sampai 75% gitu logikanya. Diserap sama firewall gitu. Nanti ketika ngitung pondasi firewall itu akan sangat kelihatan bahwa pondasi firewall akan banyak banget eh, pancangnya karena dia menerima gaya geser yang cukup gede, sedangkan tiang pancang itu kalah gaya lateralnya kecil gitu. Ini kita bisa lihat bahwa si shear wall ini dia dapat gayanya cukup besar gitu ya. 600 ton. Jadi 600 ton untuk seluruhnya nanti akan dicek di titik mana aja misalkan di join berapa berapa misalkan join yang sebelah sini doang dia butuh berapa gesernya berapa, terus kapasitas geser panjang berapa, tinggal dibagi dapat nanti tiang panjangnya jumlahnya berapa gitu. Gitu, jadi ceritanya seperti itu. Eh, di Indonesia kalau untuk high risk building kemungkinan besar pakai shear wall untuk menghemat si kolom agar tulangannya tidak terlalu besar karena banyak tidak terlalu banyak karena
gempa gitu. Jadi gempanya disalurin ke shear. Itu baru salah satu sistem ya. Nanti ada sistem lagi base isolation. Jadi dia si bawahnya itu ada sistem yang bisa bikin kayak goyang, dia geser, tapi yang bawahnya geser, yang atasnya akan tetap nggak geser. Jadi dia hemat banget. Ada juga yang pendulum. Jadi konsepnya ada yang di atasnya itu kayak jam jam apa ya, jam kuno gitu, ada pemberat gitu. Nah, yang atasnya itu ketika ada gempa, dia yang atasnya ngebantu untuk mereduce gaya geser yang ada. Itu ada juga yang dikasih air eh, di atasnya. Jadi ada compactive impact impactive-nya itu masuk ke dalam gempa itu sendiri. Gaya gempanya itu keserap sama air yang ada di dalam gitu. Itu bisa juga. Jadi banyak macam-macam sistem yang bisa ngeredam gempa, tapi yang paling common dipakai di Indonesia paling shear wall gitu, karena base isolation dan lain-lain itu harus pesan ke ininya ya, ke o- orang base isolationnya, dan installationnya harus dicek dan lain sebagainya. Banyak yang harus diperhatikan, dan itu dipakai di Jakarta. Ada tuh di Gedung Sampurna kalau nggak salah base isolation itu. Dia gedungnya tinggi banget, jadi pakai base isolation sehingga nanti ngitung tulangan dan lain sebagainya nggak terlalu gede terhadap gaya geser. Dia hanya gaya aksial aja sehingga nggak terlalu boros gitu. Dan nanti gempanya juga udah pakai kalau yang tinggi-tinggi banget dia pakai bukan respon spektrum lagi, tapi dia udah pakai apa namanya, time history. Terus bukan pakai R lagi, tapi dia udah pakai performance base. Artinya lihat performanya kalau misalkan ada gempa, jadi gaya gempa yang dipakai itu sesuai performa yang diinginkan. Misalkan life safety, terus lain sebagainya. Itu ceritanya masih panjang mengenai pergempaan, tapi yang common-common dipakai udah saya ajarkan sampai sini, dan udah cukup inilah komprehensif bagi teman-teman. Kira-kira seperti itu. Itu kira-kira Oh, izin mau tanya Pak. boleh. Ya. Pak, kalau ini kan buat firewall Pak. Kalau Ah, ah. misalkan buat bangunan rangka baja, terus dia pakai bracing, itu ngebandingin base reactionnya gimana Pak ya? Kalau kalau bracing dia sistemnya jadi bukan dual system. Kalau bracing dia bukan dual system masuknya. Dia udah ada sistem sendiri, sistem bracing sendiri udah ada. Jadi, nah dia pakainya sistem rangka bangunan, rangka baja dengan bracing misalkan, rangka baja dengan bracing eksentris. Dia tidak harus pakai dual system kayak dicekin gaya geser si bracingnya sama yang kolom-kolomnya nggak harus. Dia udah otomatis dalam satu kesatuan gitu. Di sini ada untuk yang rangka baja dengan bracing, bracing eksentris, bracing konsentris. Ada juga kalau misalkan nanti sistemnya kayak pipe rack gitu, itu bisa dilihat di eh, bukan di sini, tapi di ASCE, American Code. Nah, kalau misalkan di bangunan baja dan baja industrial, kita banyak pakai ASCE karena dia lebih komprehensif. Dia ada yang untuk ada yang untuk bangunan, ada untuk building, ada yang untuk eh, structural, tapi tidak similar dengan building. Itu di bab 15 mana? Bab 15, 14.
Nah, ini ya. Jadi non-building structure but not similar to building. Kayak misalkan kita let's say yang similar to building ya. Ini yang similar to building. Ada yang non non similar to building. Ada yang similar tuh kayak hampir sama kayak bangunan lah, tapi dia bukan building. Seperti pipe rack gitu ya, diomongin. Misalkan di sini ada building frame, steel special concentric brace frame gitu ya. Nah, ada di sini. Jadi eh yang pakai bracing dia pakainya yang ini gitu. Pakai di sini ada yang moment frame doang gitu. Terus di sini ada diomongin kalau misalkan pipe rack dia boleh pakai dipakai asalkan kurang dari 20 meter. Nah, sama seperti ini misalkan di D dia ada not limited, ada not permitted. NP itu not permitted. Misalkan kayak steel ordinary moment frame ada yang dengan ketinggian tertentu dibolehkan, ada yang unlimited ketinggiannya, ada yang untuk yang biasa. Nah, misalkan steel ordinary moment frame saya pakainya yang D gitu. Oh, ternyata kalau KDS-nya D, dia not permitted nih, tapi ada tulisan H dan I. Kita baca yang H-nya. Kalau still ordinary moment frame and intermediate moment frame are permitted in pipe rack up to 65 uh, feet atau 20 meter diperbolehkan gitu. Ketika join-nya itu pakai kayak end plate connection momennya. Nah, kita udah pakai end plate connection biasanya di steel ordinary moment frame itu gitu. Jadi dibaca di sini bisa juga kalau misalkan yang non similar to building misalkan kita punya kayak cooling tower di sini diatur nih Telkom tower kita pakai yang ada yang truss, ada yang pole, ada yang wood, concrete, air dan lain-lainnya diatur di sini semuanya. Gitu. Jadi kalau yang untuk apa namanya bracing itu dia udah jadi satu kesatuan dalam building frame ya, bukan dual system. Kalau shear wall dia pakai dual system gitu. Gitu kira-kira Mas. Pak. Ya, terima kasih Pak. Oke. Oke, jadi sebenarnya interesting ke dalam gempa ini cukup membantu ya buat teman-teman semuanya. Karena nanti ketika di dunia pekerjaan, kalau misalkan mau masuk ke dalam dunia EPC ataupun building ataupun apa, nantinya pas interview bisa disampaikan bahwa kelebihan saya ngerti gempa seperti ini, kita bisa jelaskan. Dan itu jadi nilai plus karena em, di Indonesia kan govern condition atau apa namanya desain itu yang paling berpengaruh itu gempa, bukan yang lainnya. Angin nggak hafal juga angin nggak masalah, nggak usah dihitung gitu kan. Asal gempanya harus ngerti banget. Itu untuk bangunan yang tidak tertutup, kecuali kalau misalkan shelter tertutup, mungkin itu anginnya masih berpengaruh. Tapi gempa tetap sangat berpengaruh di Indonesia. Hemat enggaknya bangunan tergantung teman-teman bisa manfaatin gempanya. Gempanya benar ngitungnya, bisa pakai cara-cara yang lain dan lain sebagainya. Eh, itu bisa menghemat bangunan juga karena gempanya yang paling govern, yang paling berpengaruh gitu untuk bangunan itu. Jadi anggap aja ini pembelajaran untuk kerja, jangan dianggap apa perkuliahan susah, rumus dan lain-lain sebagainya. Untuk pengetahuan aja gitu. Oke, ada lagi kira-kira yang Ini ditanyakan? izin tanya Pak, minggu Ya, lalu kan Bapak nunjukin gambar tulangan ya Pak, yang ada di kolom tuh nerus ke pedestalnya tuh dibengkokinnya ke arah dalam Pak. iya. Itu Nah itu syarat untuk SRPMK harus kayak gitu. Syarat untuk SRPMK dia ada code and standarnya kayak gitu. Dia harus bentar, saya bukakan. Hmm,
Lapas. Sama posisi tulangan kolom tuh harus selalu segaris ya Pak. Nggak boleh ada dua baris gitu Pak. Em, Dua garis maksudnya. Nah, jadi ini berdasarkan SNI ya. Jadi stek kolom pada pondasi yang untuk SRPMK, ini di bab SRPMK, dia harus ditekuk ke dalam kayak gini, dia bukan keluar. Ini khusus SRPMK. Kalau yang biasa dia keluar kayak gini, kalau yang ini pasalnya ya. Pasalnya seperti ini, dia harus ditekuk ke dalam dengan tulangan di sininya itu harus tulangan yang rapat mengikuti kaedah tulangan tumpuan. Kaedah tulangan tumpuan itu dari pasal 18752 sampai 18754 itu dia kaedah tulangan tumpuan kayak gitu. Dan ke dalamnya itu harus LD, harus lebih besar dari LD. Jadi jangan sampai salah. Ini kedalamannya harus sampai LD, bukan yang tekukannya. Biasanya orang mikir eh, sampai tekukannya LD itu. Tapi kalau untuk SRPMK, kedalamannya pun itu harus LD. Jadi tebel si eh, footingnya itu bakal tebel karena ngejar ini, ngejar kedalaman si development length-nya gitu. Dia harus masuk ke dalam lalu ditekuk gitu. Itu ya. Dan dikatakan juga kalau dari SNI silakan dibuka di 2211 halaman 44 bahwa tulangan itu sekarang itu harus tulangan berulir semua kecuali untuk apa namanya spiral boleh yang polos gitu. Kadang-kadang tapi kalau untuk bangunan kecil sih oke, tapi kalau untuk bangunan nantinya desain untuk PU dan lain sebagainya kayak gitu itu diusahakan pakai tulangan ulir semua, bukan yang ini gitu. Oke ya. Terus live splices di sininya juga teman-teman harus dicek juga dia harus panjangnya berapa gitu. Jangan sampai terlalu pendek dulu. Saya pernah satu asesmen ada pasar em, di Jawa Timur kalau nggak salah dia runtuh. Runtuhnya itu hal sepele karena dia ininya itu masuknya itu cuman sedikit gitu. Cuman sedikit. Jadi dia kalau sedikit doang bukan berperilaku fix lagi tapi pin. Jadi ketika didorong ini karena masuknya cuman sedikit dia bisa bisa rontok gitu. Kalau misalkan yang biasa itu dia harus panjang ini itu 40D nih. 40D itu panjang dari masuknya lalu ditekuknya. Misalkan let's say diameter 10 berarti 40D dia 400 400 milimeter ya. Kalau tapi kolom kan jarang pakai 10, dia pakai 15. Kalau 15 kali 40 berarti 40 60. Jadi 600 harus masuk. 600 harus masuk ke sini gitu dengan tekukannya 40D. Kalau yang biasa, kalau yang gempa dia kemungkinan besar 40D-nya cuman tebalnya aja. Jadi kalau pakai 16 di sini dia tebal si ininya harus 600 700 gitu kan. Kalau yang untuk gempa dan bangunan tinggi lah intinya, yang gempanya gede banget. Dan kita pakai SRPMK. Gitu ya. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Perkuliahannya sampai sini aja. Nanti untuk UAS-nya seperti yang saya sebutkan, tugas dikumpulkan ketika UAS dari awal sampai akhir, dikompil pakai Word. Nanti yang untuk UAS-nya, di UAS-nya saya akan tulis satu soal intinya mengenai tugas itu sendiri. Jadi nggak harus dikerjakan pas itu. Satu soal itu adalah merangkum dari awal sampai akhir tugas teman-teman. Jadi udah dikerjakan. Sebenarnya kalau yang udah ngerjain itu penilaian cukup besar. Sisanya kemungkinan besar nggak terlalu ini ya, konsep-konsep aja gitu. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih banyak.
Sampai ketemu nanti di UAS minggu depan. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum Izin warahmatullahi Pak wabarakatuh. Taufik. Yap, Waalaikumsalam. Untuk absensi saya belum absen Pak, mohon maaf. Ahmad Syaukil oke. Pak. Ahmad Syokil, oke. Nanti Ya.